onside Rashford. Marcus Rashford. Rashford is celebrating here. Fed Sancho. Sancho can play it on to Bruno Fernandes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya si Andri dan si Firman akan membahas tentang pertandingan barusan ya, MU melawan Leicester City di Liga Inggris ya, di akhir pekan ini. Dan dapat kita tahu pertandingan dari atau barusan itu ya, MU menangkan pertandingan dengan skor 3-0. Dan kemenangan ini buat poin MU sekarang menjadi 49 ya, tetap di posisi 3 di bawah Manchester dan Arsenal. Tapi yang luar biasa itu si Rashford barusan mencetak brace ya, dia menjadikan menambah lagi golnya di tabel top skor di Liga Inggris ya, luar biasa. Tetap sekarang si top skornya masih si Haaland si robot ya, jadi tidak apa-apa, kita tunggu sampai akhir musim apakah akan berubah dengan kondisi si Rashford sekarang lagi on fire, apakah bisa menyusul, karena kan sekarang si robot juga si Haaland agak berkurang untuk mencetak gol ya. Oke, malam ini kita akan bersama si Andi akan mencoba mereview pertandingan barusan antara MU melawan Leicester City, cuplikan pertandingannya. Oke, kita akan tampilkan gimana golnya, gimana proses pertandingan juga. Oke, silakan bro, bisa dimulai untuk mereview pertandingannya. Apakah sudah bisa dimulai? Silakan. Oke, saya akan coba mereview pertandingan barusannya antara MU dengan Leicester City ya. Pertandingan sangat luar biasa barusannya, sangat kerennya. Dan emang barusan mainnya sangat ofensif dua-duanya ya, meskipun emang MU di babak pertama agak kewalahan dengan Leicester City. Oke, kita langsung review aja pertandingan antara MU dengan Leicester City. Oke, silakan. Malam ini pertandingan MU dan Leicester City bermain di kandang MU ya, di Old Trafford ya. Dan kita dapat jelaskan bahwa malam tadi MU menggunakan formasi 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 itu dimana MU ada 4 pertahanan back, 2 gelandang bertahan, 3 gelandang serang dan 1 striker. Oke, di belakang biasa kita ada De Gea, lalu di backnya kita ada si Thiago Dalot, si Lindelof sekarang mainnya, dan ada Martinez. Lalu maju ke depan ada si Fred dan si Sabitzer, aduh bapak ya. Sabitzer agak susah sih namanya, Sabitzer ya. Oke. Lalu ke depan ada Rashford, ada Bruno Fernandes, dan ada Garnacho ya, si Garnacho anak muda sekarang main di babak pertama itu keren ya. Menjadi line up utama ya, dan di depan tetap ada si Weghorst ya, pemain yang saya masih bingung sampai sekarang dia itu sebenarnya bermain sebagai apa gitu kan, karena di babak pertama dia bermain di belakang si Rashford sebetulnya. Jadi saya jadi bingung apa yang sebenarnya status si Weghorst ini ya, apa penyerang second striker kedua kita nggak tahu lah. Second striker. Malam ini MU menangkan pertandingan 3-0 ya, dan dicetak oleh Rashford 2 gol dan Sancho 1 gol. Oke, kita lanjut mereview pertandingannya langsung, bagaimana pertandingan antara MU dan Leicester City. Oke, kita lanjut. Oke bro, ada yang mau sampaikan dulu? Nggak, mungkin sedikit ya akan saya sampaikan. Mungkin yang tadi kamu sampaikan si Weghorst ya, betul sih kata kamu juga, itu pemain yang sangat membingungkan. Sampai saat ini saya juga sama bingung ya, posisi Weghorst itu sebagai apa ya, striker murnika, gelandang serangka, atau second striker, karena dia malam ini dari babak pertama khususnya dia itu bermain di belakang si Rashford ya, dia terus membayangi si Rashford, dan emang dia menyentuh bola juga jarang sekali ya, dan emang dia kayaknya betul kata saya pernah saya bahas minggu lalu ya kalau nggak salah, kota yang terlalu dia itu cuma sekedar provokator ya, untuk mengganggu aja pertahanan lawan agar dia terfokus kepada si Weghorst, pada si Rashford yang liar ke sana kemari ya, dan emang terbukti berhasil ya. Emang mungkin itu taktik si Ten Hag ya, mengambil striker yang tidak mungkin kurang berguna, jadi dia untuk mengganggu aja, tapi yang jadi akhirnya untuk finishing tetap si Rashford dan pemain yang lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjut kembali. Oke, tanya ya langsung aja. Oke, langsung aja ke pertandingannya. Oke, di babak pertama MU ya, di menit-menit mungkin
20 menit awal ya di babak pertama ini kewalahan sekali dengan serang-serang Leicester City ya, dimana serang Leicester City sangat luar biasa ya, dari sayap kiri dan kanan tengahnya, khususnya si Maddison ya, dia sangat luar biasa. Sekarang dia jadi kapten, saya sangat salut dengan dia. Tadinya MU mau beli dia tapi tidak jadi ya, dan tetap dengan Tielemans ya, dan di sayap kiri dan kanannya nomor 7 saya sangat luar biasa bagus juga. MU banyak kewalahan di babak pertama 20 menit awal pertama ya. Serangannya seperti itu untuk CDG luar biasa mainnya ya, dan saya sangat kecewa dengan si Dalot ya. Dia adalah mempertahankan wilayahnya itu, dia sering terlambat ya, jadi si musuh itu sering memenangkan perebutan bola, dan itu berbuah sangat membahayakan pertahanan MU ya. Salah satunya itu waktu Leicester City menyundul bola untuk leganya keren ya, terlalu cepat mengambil keputusan, dan akhirnya bola dapat ke kepala Leicester City. Untung tidak terjadi gol ya, karena dia luar biasa. Dan pertandingan tadi malam itu sebenarnya sih total ball position itu emang dimenangkan oleh MU 57 berbanding 42% ya untuk Leicester City. Tapi emang MU di babak pertama tadi sudah bilang 20 menit babak pertama MU kewalahan sekali ya oleh Leicester City dengan serangan-serangan yang sangat bagus ya, khususnya dari belakang ke tengah ke depan sangat sangat luar biasa permainannya, dan MU sempat kewalahan kompak ya. Nah, dari mulai 20 menit ke sana MU udah mulai menguasai pertandingannya, karena mungkin di babak pertama menit 20 tadi ke awal emang MU kayaknya agak kurang klop, kayaknya ada semacam kebingungan, masih ada kebingungan karena kan formasi yang baru itu ada Garnacho juga main di babak rotasi baru ya awal. Ada Sarbites juga sama itu, dan yang lainnya emang jadi kurang klop, kayaknya belum klop untuk babak pertama. Tapi untuk 20 menit ke sana hanya MU memberikan menemukan Lindelof juga sama kan, sangat biasa. Khususnya saya memberikan poin kepada pemain MU itu Bruno Fernandes, Luxau, dan tentu saja Rashford ya. Mereka bertiga ini mainnya luar biasa ya dalam memposisikan dirinya sebagai striker, sebagai gelandang serang, pengumpan, dan sebagai pertahanan. Dan khususnya si Luxau itu sebagai pertahanan, tapi dia selalu memberikan tekanan ke daerah musuh ya. Dia memberikan umpan juga bagus, dia melakukan penetrasi juga bagus, dan untuk si Bruno tetap luar biasa. Dia umpannya, dia melakukan pergerakannya, dia tidak mau lelah ya. Jadi malam ini saya sangat salut dengan 3 pemain ini ya, Bruno, Luxau, dan Rashford itu saja. Gimana bro? Sebenarnya bukan untuk 3 pemain tadi, ada Bruno, Rashford, dan Luxau. Setuju nggak? Mereka pemain terbaik malam ini. Ya, saya setuju sekali ya untuk Bruno, Rashford, dan Luxau. Emang mereka saya bilang pemain terbaik ya, pemain inti ya untuk pertandingan malam ini, untuk kemenangan malam ini ya, karena mereka itu sangat luar biasa. Kalau si Bruno jangan dibilang lagi ya, dia pemain kayaknya kalau kita dibilang itu pemain pengangkut air ya kalau di kita dibilang, tapi dia umpan yang bagus. Kalau di kita kan pemain pengangkut air itu seperti Haryono ya, dia kurang bagus tapi yang penting dia tuh capek raw gitu. Kalau ini kan Bruno itu pemain pengangkut airnya itu dia tidak kelihatan, tidak mau kalah, dia tetap berjuang terus, dia tidak mengenal lelah gitu ya, tidak mau lelah, umpannya bagus, memberikan umpan. Kadang-kadang dia juga beberapa kali membahayakan gawang musuh ya, dan saya sangat luar biasa. Terus si Luxau ya, karena si Luxau itu luar biasa sekali. Dia itu pertama pemain back kiri, tapi dia melakukan penetrasi itu ke tengah, ke kanan. Kadang dia bertukar formasi bertukar posisi dengan yang lainnya, dan dia sangat luar biasa. Dia banyak memberikan umpan ya, dia banyak memberikan pertahanan yang bagus, memberikan umpan yang bagus, menyerang juga bagus. Jadi saya luar biasa untuk si Luxau. Emang dia tidak pemain yang tidak kenal lelah juga sama kayak si Bruno, dan emang saya salut dengan si Luxau. Dengan Erik ten Hag ini, dia jadi pemain yang sekarang sudah sering main ya, tidak seperti dulu waktu itu zaman Mourinho dia selalu dicadangkannya. Dan untuk Rashford jangan dikatakan lagi, dia sekarang the best lah pokoknya, dia jadi top skor mungkin bisa lah nanti untuk akhir musim ya, karena dia sekarang makin on fire ya, dengan dengan penetrasinya, dengan pergerakannya, dengan cetak golnya. Dia sekarang one touch bisa jadi gol, dan dia tidak perlu proses bola-bola agak menjadi sulit ya. Dia itu sekarang jadi mudah menjadikan gol ya, karena mungkin dia sudah pengalaman sekarang ya, mungkin
pernah berbareng main dengan Cristiano Ronaldo, mungkin itu pengalaman buat dia bagaimana mencetak gol yang bagus dan baik ya. Dan terbukti sekarang si Rashford menjadi pencetak gol yang sangat luar biasa untuk Manchester United. Selamat Rashford untuk gol-golnya. Oke, silakan dilanjut bro. Setuju juga dia kayaknya. Emang karena kan saya juga tadi sudah bilang mereka bertiga mainnya sangat luar biasa ya. Mereka sangat ofensif sekali, melakukan serangan, mempertahankan wilayahnya juga bagus sekali. Dan akhirnya kita dapat simpulkan tadi di babak pertama si Rashford luar biasa ya, dia mencetak gol pada menit 25 ya, dimana si Rashford menerima bola dari si Bruno Fernandes ya. Dari Bruno Fernandes yang sangat luar biasa, umpannya sangat keren sekali. Dia memberikan umpan melewati pemain Leicester City langsung ke depan, dan si Rashford berlari kencang ke depan dan dia menyikat atau mencetak golnya dengan sangat keras sekali ya ke arah kanan kiper dan dia emang posisinya sangat luar biasa, lari dengan cepat, dan emang sekarang si Rashford menjadi pemain hebat sepeninggalnya Cristiano Ronaldo ya. Oke. Lalu di menit mungkin di babak pertama tadi sudah saya bilang emang pertandingan sangat luar biasa. Di menit 20 awal Leicester menguasai pertandingan, dan pada menit 20 ke sini ke akhir MU menguasai pertandingan, dan betul dapat kita lihat akhirnya si Rashford dapat mencetak gol ya. Dan saya sangat mungkin Sabitzer juga saya bisa prediksi dia bagus ya, tapi tidak terlalu bagus karena dia emang keras sekali mainnya ya. Dan saya yang saya jelek itu si Fred juga ya, si Dalot yang saya kurang suka tadi itu. Satu lagi siapa ya? Tentu saja si Lagos ya, karena dia pemain tidak jelas ya. Dan emang si Fred emang dia sering kehilangan bola ya, sering umpannya salah, dia terlambat memberikan umpan. Jadi saya sebenarnya di babak pertama ke si Fred dan si Dalot kurang begitu suka ya, karena mereka kurang bertanggung jawab mempertahankan status sebagai pemain pertahanan dan sebagai gelandang bertahannya. Oke. Dan kemenangan ini di babak kedua juga terjadi gol kembali di menit 56. Rashford kembali umpan dari si Fred. Dari babak kedua si Fred sudah mulai merubah mungkin si Erik ten Hag memberikan wejangan kepada si Fred untuk tidak terlalu lama memegang bola ya. Dan benar akhirnya si Fred memberikan umpan yang luar biasa kepada si Rashford, dan itu emang sebenarnya gol yang sangat bagus juga ya, dan itu disangkanya offset ya, tapi untung tidak terjadi offset. Emang si Fred memberikan umpan setelah si Rashford lari. Emang kalau dilihat dari layar TV sih kayaknya offset ya, tapi ternyata ada di sebelah kanan sana ada pemain bertahan dari Leicester City masih posisinya terlambat di depan ya. Itu Kak. Tidak melewati si Rashford, jadi emang si Rashford tidak offset akhirnya ya, karena baik yang tertinggal yang tadi di sebelah tengah ya. Jadi akhirnya gol itu diakui gol untuk MU jadi 2-0. Dan itu umpan-umpannya si Fred dan si Bruno itu hampir sama ya, umpan menyilang lurus langsung ke depan, jadi si Rashford tinggal berlari aja kencang ke depan. Oke, lalu pada menit 61 setelah ada pergantian si Sancho masuk menggantikan Garnacho ya. Si Sancho juga mencetak gol ya, dan dia juga itu sebenarnya bola yang cantik juga ya hasil dari Bruno Fernandes. Umpan si Bruno luar biasa. Itu kalau bisa dibilang itu kayak teka-teki ya, si Bruno, si Sancho memberikan ke si Bruno, balik lagi ke Sancho, dan akhirnya si Sancho menjadikan gol, menjadikan 3-0 untuk Manchester United. Pertandingan tadi saya sangat bangga, saya sangat menang karena selain kemarin Persib menang, sekarang MU menang juga. Oke. Sangat luar biasa pertandingan MU malam ini ya. Jadi saya sangat suka. Untuk total keseluruhan saya tetap memberikan applause kepada 3 pemain tadi, Luke Shaw, Bruno dan Rashford ya. Mereka menjadi pemain inti di pertandingan malam ini antara MU dan Leicester City. Gimana bro? Setuju dengan apa yang saya sampaikan? Sangat setuju sekali bro. Mereka 3 ya, untuk Luke Shaw, Bruno dan Rashford, emang mereka malam ini memainnya luar biasa sekali ya, mantap. Karena mereka MU menangkan pertandingan dengan poin dengan gol 3 ya, karena kolektivitas mereka bertiga ya, kerja keras mereka membuahkan gol-gol indah ya untuk malam ini. Jadi emang sangat luar biasa ya malam ini. Saya sangat bangga karena kemarin Persib kemarin menang ya, jadi kita double bahagia ya. Kemarin Persib, sekarang MU. Oke, mungkin segitu dulu bro yang akan kita sampaikan. Mungkin kita tutup aja langsung review pertandingan ini karena kita sudah malam. Karena sudah malam, jadi saya akan menutup pertandingan.
mungkin sedikit mau ada yang ditutup sebelum saya tutup, silakan. Oke. Jadi kemenangan ini ya 3-0 ini menjadikan MU sekarang tetap di posisi 3 ya, karena Manchester City tadi menang yang memenangkan pertandingan kemarin, dan Arsenal juga menang ya, dan akhirnya MU dengan sekarang poinnya 49, tertinggal 3 poin dari Manchester City, dan untuk 5 poin dari Arsenal, dan Arsenal sih masih punya satu pertandingan tunda, jadi kemungkinan Arsenal kalau menang di nanti pertandingan tundanya akan menjauhi ya peringkat 2 dan 3, dan dia akan di posisi pertama kecuali dia kalah terus ya untuk pertandingan selanjutnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bro untuk review pertandingan kali ini. Yang penting untuk MU selamat ya untuk kemenangannya malam ini. Saya sangat senang sekali, kemarin Persib menang, sekarang MU menang. Oke, saya sampaikan segini dulu bro, mungkin silakan ditutup aja bro langsung. Oke, saya tutup aja langsung ya untuk review pertandingan MU lawan Leicester, karena ini sudah malam, kita sudah ngantuk ya, karena barusan kita sudah bahagia, tapi kebahagiaan itu saya sampaikan ke review pertandingan kali ini karena saya dengan si Firman merasa bahagia sekali dengan kemenangan ini. Oke, saya tutup aja ya review pertandingan kali ini bersama saya Andri dan si Firman di channel Firmansyah Family. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.